Ayu Nisa Ramadhani. Alena Ayu. Amalia Zarani. Akita Dwi. Alisa Diva. Desi Hernawati. Eki Novitasari. Sherita Briana. Keisha. Jasmine. Keisha Arya. Mala Putri. Kita mengingat materi kemarin dulu. Kalian udah belajar tentang apa aja kemarin? Udah dicatat tentang konsep apa? Sebelum K3 kemarin konsep manajemen rantai pasok. Dan di konsep manajemen rantai pasok di situ kemarin ada 3 layanan yang baik itu membuat layanan yang apa saja? Cepat, dan juga berkualitas. Ya, kalau layanan yang cepat itu gimana? Estimasi waktu pengiriman layanan yang diberi dengan nyata. Oke, estimasi waktu yang diberikan nyata. Kemudian kalau cepat, tepat. Kebutuhan dengan harapan pelanggan Sesuai dengan harapan pelanggan. Kalau yang berkualitas, sesuai dengan standar layanan prima. sesuai dengan standar layanan prima ya. Itu kemarin tentang konsep manajemen rantai pasok atau supply chain. Kemarin kita juga udah belajar tentang materi konsep keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, tapi baru sedikit ya yang kita pelajari kemarin. Oke, kali ini kita akan lanjut materi tentang konsep keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa kita perlu mempelajari tentang K3 itu agar ibu dan kalian memiliki persepsi yang sama tentang bagaimana konsep keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja, dan juga agar kalian itu bisa memahami dan mengerti bagaimana konsep dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 tersebut. Kemarin ini masih ingat gak ini gambar apa? Logo apa? Logo apa? Apa? Ya, logo keselamatan dan kesehatan kerja atau logo K3 ya. Di sini ada penyakit akibat kerja. Kita sambil dicatat karena nanti ada yang juga dengan materi. Di sini ada penyebab penyakit akibat kerja itu ada 5. Intinya ada 3 dulu, ada golongan fisik, golongan kimiawi, dan juga golongan biologis. Kalau golongan fisik itu contohnya ini, suara bising, radiasi, tekanan, vibrasi, penerangan, itu termasuk ke golongan fisik. Contohnya gimana? Kayak misalnya ketika bekerja, cahaya di tempat bekerja itu terlalu terang ataupun terlalu gelap, itu kan tidak baik untuk kesehatan mata. Kemudian yang selanjutnya di sini ada golongan kimiawi. Contohnya ada serbuk, uap, gas, larutan, dan kabut. Nah, kalau yang golongan kimiawi, contohnya misalnya ketika bekerja pekerja mebel misalnya, itu kan kayu itu kan nanti juga bisa menghasilkan serbu-serbu juga ya. Yang itu nggak baik buat kesehatan pernafasan kalau tidak memakai masker. Kemudian kalau golongan biologis di sini ada bakteri, virus, dan jamur. Contohnya ketika COVID-19 waktu itu, kalau tidak memakai masker nanti kan akan tertular virus. Nah, dan juga tidak baik untuk kesehatan dan menyebabkan penyakit kerja. Yang di sini ada golongan fisiologis dan golongan ergonomis dan juga golongan psikososial. Kalau yang golongan fisiologis atau ergonomis itu contohnya desain tempat kerja dan juga beban kerja. Contohnya ketika di tempat kerja misalnya kursinya lebih tinggi ataupun lebih rendah dari meja kalian, tentunya buat bekerja juga tidak nyaman. Postur tubuhnya juga tidak nyaman. Dan itu juga bisa menyebabkan penyakit kerja. Kemudian yang golongan psikososial itu contohnya stres, kerja yang monoton, dan juga tuntutan pekerjaan. Misalnya ketika atasan memberikan tuntutan pekerjaan yang terlalu banyak, nah itu tentu juga akan menyebabkan stres dan juga kelelahan dan akhirnya menimbulkan penyakit kerja seperti itu.
sesuai dengan standar. Paging system, tahu nggak ini apa? Kayak di sini kan ada pemberitahuan informasi tuh loh. Itu kan kedengeran ya dari beberapa. Nah, itu penyampaian informasi pengeras suara itu. Jadi nanti karena nggak ada tombolnya, jadi nanti kalian kalau mau menjawab diangkat aja ya, diangkat aja. Cepet-cepetan nyanyi ini sambil diangkat, oke? Oke, kita speak dulu. Berapa dulu yang kedua? Satu. Oh, enggak mau. Oh, ya satu. Tenang dong. Kalau satu, berarti selamat ya. Empat. Silakan di sini kelompok satu di sini. Uap, gas, dan larutan berbahaya termasuk faktor penyebab penyakit akibat kerja golongan apa? Uap, gas, dan bahan berbahaya. Apa? Kimiawi, betul.